Jelang dilaksanakannya KLB PSSI, Lanyala Mahmud Mataliti meramaikan bursa Ketua Umum PSSI. Ketua DPD RI itu mendaftarkan diri usai salat Jumat. Ada 3 hal yang disampaikan Lanyala perihal tekadnya mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI. Selain ingin mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia, Lanyala juga bertekad untuk memberantas mafia bola yang menurutnya masih marak berkeliaran. Saat saya menjabat Ketua Umum PSSI, mafia bola tak berani unjuk gigi. Saya sikat habis. Saya yakin para voters mau bergandengan tangan dengan saya untuk menghancurkan mafia bola, terutama di lingkaran internal PSSI, tegas Lanyala usai mendaftar, Jumat, 13 Januari 2023. Di sisi lain, tekadnya tentu untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia. Dikatakan Lanyala, saat ia menjabat Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia berkibar di kancah internasional. Saat saya pegang PSSI, kita juara AFF U19. Kantor kita juga mewah. Pembinaan wasit dan pemain berjalan dengan baik. Dan sekarang akan saya bangkitkan kembali. Sekarang kita harus kembalikan lagi sepak bola ini dikelola oleh profesional. Kita harus kembalikan kejayaan sepak bola nasional, tegas Lanyala. Lanyala mengenang ke belakang soal kiprahnya di PSSI. Saya masih ingat perjuangan PSSI pada tahun 2012 hingga 2015 yang dimulai dari adanya organisasi PSSI asli tapi anggotanya palsu. Kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu, tapi anggotanya asli. Setelah pertemuan beberapa kali, keduanya tetap berjalan, tutur Lanyala. Tak lama, akhirnya digelar Kongres Luar Biasa, KLB. Saat itu Johar Arifin menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sementara Lanyala sebagai wakilnya yang membidangi Badan Tim Nasional. Di KLB itu juga IPL dan ISL digabungkan. Saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan memperoleh 94 suara dari 107 voters. Sisanya sebanyak 13 suara terbagi ke kandidat lainnya. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itulah petaka terjadi. Menpora kala itu, Imam Nahrawi membekukan PSSI. Kami terus berjuang. Menang di PT UN dan tingkat banding hingga kasasi. Tapi kemudian ada kejadian luar biasa, saya dikriminalisasi. Saya dituduh kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, meski akhirnya tak terbukti dan saya bebas murni. Saya kemudian jadi Ketua DPD RI, katanya. Dari situlah Lanyala merasa masih memiliki utang kepada para voters yang memberi saya amanah dengan memilihnya sebagai Ketua Umum PSSI waktu itu. Sekarang saya terpanggil. Sudah saatnya saya membayar utang saya kepada para voters sebagai pemberi amanah saat itu. Yang pasti, tugas saya belum selesai dan pada saatnya kita benahi semua, tutur Lanyala. Park Hang-seo merupakan pelatih timnas Vietnam yang saat ini kerap menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Rivalitasnya dengan Shin Tae-yong kala timnas Indonesia bersua timnas Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022 sangat menarik disaksikan. Bahkan kedua pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan itu pun tak jarang melemparkan kalimat-kalimat sindiran ketika berada dalam sebuah konferensi pers. Park Hang-seo sendiri memang terkenal dengan reaksinya yang sedikit berlebihan ketika melihat anak asuhnya bertanding. Terdapat momen kocak kala timnas Vietnam berhadapan dengan Thailand di laga final Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam gagal meraih kemenangan atas Thailand di leg pertama final Piala AFF 2022. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Jumat, 13 Januari 2023, itu, The Golden Star, julukan Vietnam, ditahan imbang 2-2. Selepas pertandingan, Park Hang-seo terlihat bersalaman dengan pelatih Thailand, Alexander Polking. Usai bersalaman, ia tampak melepas atributnya sebagai pelatih seperti name tag dan berjalan menuju lapangan dengan hendak menghampiri wasit. Melihat hal itu, para ofisial tim Vietnam pun langsung menahan Park Hang-seo yang ingin marah-marah kepada sang wasit. Dilansir dari akun TikTok Hoang Tricong 92, banyak yang menganggap jika hobi marah-marah Park Hang-seo itu sangat cocok untuk menangani timnas Indonesia. Kita butuh pelatih seperti ini buat mengasah mental pemain, tulis Igoy.
Saya ingin Indonesia dilatih sama dia, tulis IBS. Ngelatih timnas Indonesia saja. Cocok sekali ini, Agung Chandra Kurnia. Ajak latih timnas Indonesia aja. Orang Indonesia perlu pelatih keras, pria_SH. Sementara itu, Park Hang-seo akan kembali memimpin timnas Vietnam ketika berhadapan kontra Thailand di leg kedua final Piala AFF 2022. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Thammasat, Rangsit pada Senin, 16 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada beberapa pemain yang layak kembali mendapatkan panggilan Shin Tae-yong ketika memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Siapa saja mereka? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 membuat komposisi pemain yang dipanggil Shin Tae-yong menjadi sorotan. Beberapa penggawa dianggap tidak layak untuk kembali berseragam Garuda. Melempemnya performa beberapa pemain membuat Shin Tae-yong dirasa harus melakukan perubahan dalam skuad tim Merah Putih guna mencari komposisi skuad terbaik khususnya di Piala Asia 2023. Soal pemilihan pemain, setidaknya 5 sosok ini pantas untuk kembali mendapat kepercayaan sang juru taktik asal Korea Selatan. Bukan lagi rahasia bahwa Shin Tae-yong memiliki kecenderungan untuk memainkan pemain bertahan dengan kaki kidal di posisi bek tengah sebelah kiri. Hal itu yang dia tidak miliki ketika Elkan Bagot harus absen di Piala AFF 2022. Taktik 3 bek Shin Tae-yong tidak berjalan mulus. Rizky Ridho yang menempati posisi Bagot sering terisolasi karena arah umpannya terbatas mengingat kaki terkuatnya adalah kanan. Sejatinya, Shin Tae-yong sempat memiliki bek kidal dalam diri Alveandra Dewangga. Sayangnya, pemain PSIS Semarang itu tengah dibekap cedera sehingga tak lagi dipanggil ke timnas. Mengingat Piala Asia 2023 direncanakan baru akan bergulir pada akhir 2023 atau di awal 2024, Alveandra Dewangga yang diakini sudah pulih bisa dipanggil kembali Shin ke tim nasional. Seperti Alveandra Dewangga, Irfan Jaya adalah salah satu pemain yang sempat jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namun, pemain Bali United itu kini tengah dibekap cedera. Bahkan, Irfan Jaya yang melejit bersama PSS Sleman musim lalu, sudah menepi sejak September 2022. Jika pulih, dirinya bisa menjadi opsi di lini sayap skuad Garuda mengingat kemampuannya untuk melakukan tusukan dan berani berduel di kotak penalti lawan. Berikutnya adalah, Stefano Lillipali kali terakhir dipanggil Shin Tae-yong adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023. Kehadirannya di skuad Garuda berimpak positif. Kendati tidak berhasil mencetak gol dalam 3 laga yang dimainkan, Stefano Lillipali mampu jadi penghubung antara lini belakang dan lini depan skuad Garuda. Saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, Lillipali bahkan diberikan tanggung jawab bermain sebagai ujung tombak dengan peran false nine oleh Shin Tae-yong.